Kita semua bareng ya. Kabupaten Tangerang. Bersih. Mana tepuk tangannya? Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi para pemirsa setia IDEA Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang. Kami hadir dalam episode spesial yang akan membahas secara mendalam rencana dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayah kita. Sebagai bagian dari program kegiatan Media Center Bapeda, acara ini bertujuan untuk memperkuat semangat keterbukaan publik dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat Kabupaten Tangerang itu sendiri. Jadi sangat penting dan spesial hari ini pembahasan kita terkait tentang Sampah. Sampah yang selalu menjadi gunungan-gunungan yang indah kalau lihat dari kejauhan. Begitu kita mendekat, luar biasa artistik desainnya. Buat seorang seniman untuk dilukis juga sangat indah. Tapi lebih indah lagi kalau dia bisa kita daur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Betul. Itu, tapi ternyata itu bisa menimbulkan banyak ini ya untuk efeknya untuk kita semua masyarakat Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait pengolahan sampah, pertumbuhan populasi dan aktivitas konsumsi yang tinggi menyebabkan peningkatan volume sampah yang begitu besar. Yang pada gilirannya berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun DLHK Kabupaten Tangerang telah berupaya keras dalam menjalankan beberapa programnya ya Pak ya, kebersihan, tetapi permasalahan sampah terus menjadi fokus utama untuk dari Dinas DLHK untuk terus memberikan inovasi-inovasi yang menyelesaikan permasalahan sampah ini di Kabupaten Tangerang. Untuk memastikan diskusi berjalan dengan lancar dan inovatif ini, seperti kita belum ngasih tagline kita ya, kita bersama-sama ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan ya, Walk smart, not hard. Mana tepuk tangannya? Thank you. Terima kasih. Ada 13.000 penonton di sini. Ya, terima kasih kabupaten semua nih ya. Sebagai langkah awal, apakah Bapak bisa memberikan gambaran umum tentang kondisi sampah dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang dan apa yang menjadi fokus utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dalam hal ini? Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi saya bicara gambaran umum dulu ya. Ya, siap. Kondisi existing sekarang bahwa saat ini kita masih menggunakan pola penanganan sampahnya masih pola lama. Apa itu? Yang kumpul angkut buang saat ini yang kita laksanakan. Oh, saat ini cuma sebatas kumpul angkut buang, sehingga dampaknya kan di TPA ini yang kalau masih pola seperti itu khawatir 2-3 tahun ke depan tempat pengolahan air kita akan overload. Ya. Belum bicara masalah lindi di TPA itu yang akibatnya mencemari lingkungan juga kan. Betul Pak, betul. Terus belum efeknya juga biaya operasional akan tinggi. Karena kalau pola sistem kumpul angkut buang itu efeknya memang ke biaya operasional tinggi. Luas wilayah kita kan hampir 1001 km persegi. Jumlah penduduk Kalah Jakarta Pak. Jumlah penduduk 3,5 juta kurang lebih. Luar biasa. Ya. Asumsi 0,7 kg per orang, tinggal dikali jumlah penduduk berapa. Wah, banyak banget. Hasil hitungan kita itu ada 2.227 ton per hari yang dihasilkan. Sarana kita, truk itu hanya 200. Itu sehingga barusan mau tanya tuh, sarana kita cukup nggak itu? Sarana kita kalau masih pola memang tidak cukup, karena sekarang kita baru hanya punya 230 truk. Itu
baru bisa melayani setengahnya. Wah. Dari 2.277 ton per hari itu baru bisa terlayani setengah. Makanya itu kalau banyak di sampah di itu ya sebetulnya kita mau memaksimalkan pengangkutan itu. Idealnya kan memang 2 rit satu hari. 2 rit satu hari. Ya, idealnya yang kita targetkan. Cuma karena kondisi TPA kan, ketika musim panas kan asap kemarin ya, ada beberapa kejadian kan sampai kebakar tuh di mana Rawa Kucing, kemudian juga musim panas itu asap, ketika datang musim hujan longsor. Kan seperti itu kondisi TPA. Akhirnya pada saat pembuangan ini kan terhambat. Karena antri itu, bahkan ada beberapa supir kita bisa sampai jam 2, jam 3 pagi baru pulang karena antrinya ini. Sehingga target kita 2 rit per hari dengan kondisi TPA yang gitu belum tercapai gitu ya, tidak tercapai. Nah, memang diperlukan konsep ke depan. Konsep ke depan. Jadi ke depan kami ingin punya rencana. Ya ini penting. Merubah Punya rencana merubah pola sistem kumpul angkut buang. Konsep ke depan kita rubah menjadi hulu tengah hilir. Hulu tengah hilir. Jadi manfaatnya apa, Pak? Jadi lebih bagus ketika lebih kita baik. di hulu kita membina masyarakat, mengajak masyarakat untuk memilah dari rumah. Oke. Di tengah kita nih ada 30 titik TPS 3R atau TPST yang sudah ada sekarang sebetulnya. Kemudian di hilirnya itu baru TPA. Pemahamannya sederhana sebetulnya dari konsep yang baru ini. Pemahaman sederhananya ibarat kita main bola nih, Pak Sony. Ya, siap. Gawang kita ini Saya hobi bola, Pak. TPA lah. Ya. Gawang kita ini TPA. Aduh, jangan dong. Ya. Iya. Jadi sebelum si bola dari lawan kita itu masuk ke gawang kita hadang dulu di tengah dong. Betul. Tadi prinsip tadi, Pak. Kita hadang dulu di tengah. Nah, ke depan kita akan mengefektifkan 30 TPS 3R dan TPST yang ada di kita. Sebetulnya sekarang sudah ada, cuma memang tidak berjalan secara optimal. Karena masih pakai pola sederhana. Masih pemilahan organik, anorganik. Dan itu tetap aja menghasilkan residu yang akan dibuang ke TPA. Dari 30 kan sekarang yang masih beroperasi berjalan kan udah tinggal 10, yang lainnya kan udah mati suri lah kasarnya. Nah, kita ke depan mau mengoptimalkan yang di tengah ini selain yang di sana. Kita semua bagaimana dioptimalkan? Kita harus pakai kita udah jangan lagi bicara. Jadi memang harus pakai teknologi. Oke, setuju. Di teknologi, nanti kita pakai teknologi. Tahun ini kita akan rencana membuat 2 pilot project dulu, TPS 3R, dengan menggunakan teknologi lengkap dari mulai pemilah, pencacah, sampai ke mesin pirolisis. Mesin pirolisis itu nanti residunya itu masuk mesin situ, tidak ada residu yang dibuang ke TPA. Artinya mengurangi kan beban TPA. Nah, tahun ini kita akan buat 2 dulu secara bertahap karena memang keterbatasan anggaran keterbatasan anggaran yang ada. Jadi kita buat pilot project 2 dulu tahun ini, tahun 2024. Nah, setelah nanti berjalan mudah-mudahan ini yang otomatis sisanya ini kita akan adopt seperti ini gitu. Secara bertahap. Karena bicara sampah dan lingkungan itu memang bicara biaya yang mahal, biaya yang besar. Dan itu masalah di Indonesia juga. Dan itu masalah di Indonesia, bukan di Kabupaten Tangerang saja. Se-Indonesia itu. Se-Indonesia, bukan di Kabupaten Tangerang saja, se-Indonesia. Permasalahan sampah. Memang walaupun terkait sampah ini kan belum termasuk standar pelayanan minimal ya, tapi sudah menjadi kebijakan strategi nasional. Iya. Dan juga sampah ini semakin hari semakin inovasi, Pak. Iya. Ada sampah plastik modelnya beda-beda. Iya. Terus itu juga mencemari lingkungannya sangat luar biasa ya. Bisa terproses secara alaminya. Ya, saya pikir permasalahan sampah ini bukan remeh-temeh, Pak. Bukan remeh-temeh memang. Jadi mohon maaf nih kali tahun depan anggaran buat ini bisa lebih dibesarkan lagi gitu loh. Karena
masyarakat tadi satu orang aja menyumbangkan sampah 0,7 kilogram. 0,7 kilo, luar biasa. Kalau nggak ditangani dengan baik ini, Ya. luar biasa. Jadi yang penting di program konsep hulu tengah hilir itu kuncinya kita harus cari outtakernya dulu. Betul. Outtakernya itu siapa yang akan menampung gitu. Karena Ya. nanti di situ ada produk ya. Produk pupuk, Ya. pakan margot, apa itu RDF juga. Bisa juga sisanya dibikin untuk paving block. Bisa. Jadi kuncinya memang kita harus cari outtakernya dulu. Dan lebih inovatif lagi Pak ya. Ya. Entah itu paving block, entah itu jadi genteng, Ya. atau apa segala macam. Ya. Ya, nanti buat para pengusaha-pengusaha yang mau investasi boleh juga di sini ya Pak ya. Coba saya bisa bikin ini ya, atau kreator-kreator muda, inovasi-inovasi muda. Sebetulnya kita Karena- sudah menjajaki juga Ya, ada ya. beberapa teknologi untuk di TPS 3R ya. Oh, udah di TPS harus sudah. Urus ada menjajaki Apa, Pak? mesin Apa? gitu. Sebutnya, Pak. Seperti yang di kita sendiri ini kan ada yang di Bisling itu produk apa namanya Predator. Predator, betul. Kemudian ada mesin pirolisis juga. Oke. Produk yang dipakai oleh kecamatan Kabupaten Banyumas ya. Oke. Yang sekarang menjadi nasional viral itu kemarin, ya. kemarin sempat ke sana ya. Sempat Pak, ke sana, ya? sempat ke sana. Memang Jadi, dari sisi luas wilayah jumlah penduduk memang lebih besar kita. Tapi nggak salah kalau manajemennya kita adopt Betul, betul. gitu. Sebetulnya permasalahan sampah ini memang harus konsen Pak ya. Ya. Dan Harus nggak bisa setengah-setengah gitu ya, Pak ya. harus komitmen. Komitmen betul. Komitmen tidak hanya itu sampah itu numpuk, ini sampah Ya. tuh. Dan kontinuitas Pak ya. Kontinuitas dan memang perlu mungkin tahun ini ke depan menjadi perhatian khusus gitu karena makin apalagi kita nggak tahu nih 5 tahun ke depan berapa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang Nambah lagi. dari mulai lahir pindah Ini datang Ini menikah nih. Nambah lagi nih kawan. Ini makin menikah nih. nambah lagi. Tuh, lihat, bocorin tuh. Kameranya bocorin. Ini orang menikah, ini orang menikah semua menikah. Nambah lagi tuh buang sampah. Makin tambah penduduk makin besar volume Iya. sampah. Ketika kita tidak merubah pola konsep penanganan sampahnya seperti yang tadi sampaikan, ini nanti TPA kita ini akan penuh. Mencari lahan untuk TPA juga agak sulit kan gitu. Betul sekali Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, tapi sebelumnya kita minum dulu Pak. Kan Novi belum Saya ikut minum. dulu. Tos dulu, Saya Pak, ikut minum ya. Nih Silakan, Pak Peda silakan, tuh. mangga. Di sana. Nih lihat tuh Kabupaten Tangerang, Pak Peda. Terima kasih Pak Peda. Bentar. Teh Novi mana minumannya? Teh Novi minum apa? Udah tadi. Sudah. Sudah. Ini dalam menghadapi komplikasi masalah sampah, Pak. Penilaian Kompleksitas. sampah menjadi langkah awal yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Kesadaran masyarakat juga penting ya, Pak ya. Ya, Dan tentang praktek pemilihan sampah dan gaya hidup, lifestyle juga itu penting, Pak ya. Yang ramah lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pertanyaannya, silakan. Pertanyaannya nih ya Pak ya. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang memiliki strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah dan praktik ramah lingkungan? ya. Bagaimana upaya DLHK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi sampah? Ya, ini yang menarik ini. Memang salah satu kendala kita yang agak sulit itu kan merubah mindset. Bah, iya. Betul. Apalagi Buang sampah sembarangan. Buang Pak sampah Sony, sembarangan. Buang sampah sembarangan Iya, nih. Mak. Merubah mindset untuk tidak buang sampah sembarangan itu kan memang bukan sulit, bukan tidak mungkin juga. Iya. Sulit tapi bukan tidak mungkin juga. Jadi merubah mindset ini karena kesadaran masyarakat itu kan tidak timbul itu untuk membuang sampah, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan timbul itu kan ada beberapa faktor. Iya, betul. Pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi ini mindset inilah yang harus kita bentuk. Betul. Nah itu nyambung tadi dengan yang program saya ke depan itu nanti. Oh, yang tadi. Bahwa ini nanti kita akan hadang Ya. di tengah. Nanti Hadang kita di tengah. akan berikan bintek
akan diberikan ini dulu bahan untuk edukasi dulu mereka. Nah, sehingga mereka nanti pada saat sudah mengelola TPS 3R itu kan nanti misalkan dari berapa perumahan masuk ke itu sambil dikelola oleh masyarakat. Dikelola, tapi kita visualisasi, mereka juga memberitahu juga ke warganya. Gitu. Lanjutin terus Pak. Ya. Tolong Mbak Peda tambah lagi dong. Dan memang nggak murah itu. Iya, makanya. Nggak murah. Makanya, Nggak murah. Iya. Pak, ini lanjut di pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Silakan Tenopi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA adalah adanya tempat pengolahan sementara yang tadi ya Pak ya, TPS 3R itu. Artinya tempat pengolahan yang berbasis mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang. Nah, dari beberapa sumber di media massa diketahui saat ini Kabupaten Tangerang terdapat 30 ya Pak ya, TPS T3R. Nah, hanya 10 nih yang masih beroperasi Pak. Pertanyaannya, apakah ada nih rencana dari Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan efektivitas TPS 3R tersebut, dan apakah ada target khusus yang ingin dicapai? Satu-satu Pak, satu-satu. Satu jawabnya. Jadi ini seru nih. Lanjut Pak. Sebetulnya masih nyambung ya dengan jawaban kita. Saya sampaikan ada 30 TPS 3R kita sebetulnya yang sudah berdasarkan SK Pak Bupati. Seiring ya kita nggak usah cari, maksudnya tidak mengkambing hitamkan siapapun. Betul. Ya, tidak. Banyak faktor lah. Dari 30 itu sekarang yang masih beroperasi tinggal 10. Itu pun saya sampaikan tadi masih pola tradisional. Masih hanya memilah ekonomis dan non ekonomi. Sisanya masih tetap dibuang ke TPA. Artinya masih ada residu yang dibuang ke TPA. Nah, ke depan saya ingin membuat konsep itu selesai di TPS 3R. Tidak ada residu. Tidak ada residu. Selesai di TPS. Dan memang secara bertahap tahun ini kita 2, tapi mungkin di RPJMD Pak Bupati 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya. Itu yang 30 itu selesai semua. Target Pak. Target. Mudah-mudahan sih tercapai, karena itu tadi biayanya nggak murah. Itu tadi kita bilang juga. Sebenarnya pusing juga sebenarnya ngurusin sampah tuh nggak gampang ya Pak ya, karena kalau semua didukung, semua juga masalah selesai Pak ya. Finance dan lain-lainnya. Ada target khususnya yang dicapai apa Pak untuk Zero Waste untuk Kabupaten Tangerang 2030? Wow. Kalau ini berjalan lancar ya. Optimis dong Pak. Optimis. Kayaknya semakin ini nih ya, semakin seru ya membicarakan sampah ya Pak ya. Oh, bicara sampah nggak akan sepi. Ya. Apa enggak gini Pak, maksud saya kita mulai sejak dini nih Pak. Ya. Anak-anak sekolah mereka kan masih kayak di Jepang gitu ya, diajarin kesadaran untuk membuang sampah gitu. SDM-nya tuh udah kita kembangkan sejak dini. Mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk itu. Jadi kita menciptakan ke depan 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dari anak-anak mereka sudah sadar membuang sampah organik, non organik dan lain-lain. Itu juga mungkin bisa jadi solusi. Bisa jadi solusi. Karena kan sebetulnya kemarin juga program unggulan Pak Bupati kan kita ada Kiprah. Oh, Kiprah juga ada. Kita berdua masalah sampah, kemudian kurasakan juga, kurangi sampah kantor, sampah kita seperti itu. Dan memang harus ditanamkan sejak dini. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau perlu ada muatan lokal. Setuju Pak. Di Dinas Pendidikan untuk setuju Pak. Saya Pak. Bagaimana ya nanti mengedukasi anak dari mulai dini dasar sampai gitu. Kalau perlu mungkin ada muatan lokal lah, pelajaran apa yang bisa mengurangi, jangan supaya mereka disiplin untuk membuang sampah. Cuma memang kendalanya kita harus menyiapkan tempat sampah. Kan begitu. Nanti jangan kita larang buang sampah. Jangan buang sembarangan. Terus kita buang di mana gitu. Sebetulnya kan di tiap kawasan maupun di perumahan kan udah ada RW itu.
Iya. pengurus RW, pengurus RT, kawasan juga ada pengelolanya. Kan sebetulnya ke situ nanti mereka yang koordinasi ke kita untuk minta diangkut. Betul. Memang sangat kompleks Pak ya. Kompleks sekali berhubungan dengan sampah. Jadi masalah kesadaran ini yang sangat penting. Ya, Sadar akan membuang sampah di Kabupaten Tangerang dengan pada tempatnya. Kayaknya kita menjadi sesuatu yang di Indonesia menjadi suatu ya. kabupaten yang pertama kayaknya Iya, punya kesadaran. itu untuk kembali kan tadi saya sampaikan mindsetnya yang harus itu. Mindsetnya Pak ya. Ya, disiplin. Beda kan kalau Singapura kan memang udah disiplin kan warganya. Betul, Ya. Kalau di kita memang banyak faktor kan, kita masih negara. Kemudian juga dari geografis dan demografi Kabupaten Tangerang juga. Ya, tadi sampaikan bahwa untuk wilayah selatan tuh rata-rata kan sudah. Iya, sudah paham. Tapi kan untuk wilayah yang lainnya belum seperti itu. Jadi memang kompleks lah permasalahannya. Kompleks. Ya. Kompleks permasalahan. Tapi memang harus dimulai Pak ya. Harus dimulai. Jadi Ya, kalau optimis. tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Betul. Gitu. Ada pertanyaan lagi Tenopi. Sekarang lanjut ke pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya. Pertanyaan lanjut lagi. Dalam upaya memperkuat program kebersihan nih Pak di Kabupaten Tangerang, kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan swasta menjadi kunci utama. Ya. Oleh karena itu kami ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang menjalin kemitraan dengan sektor swasta ya, Ya. dan organisasi nirlaba. Ya sebetulnya kan selama Dalam ini juga mendukung program kebersihan tentunya. selama ini juga sudah berjalan. Hanya memang masih pola itu tadi, masih pola kumpul angkut, buang kumpul Tetap angkut. larinya ke situ masih seperti itu. Tapi ke depan kebetulan kita sudah punya Perda 2 juga kan 2023 terkait pengolahan sampah. Jadi pihak swasta sekarang sudah boleh. Artinya kita dengan perusahaan nanti akan bermitra supaya mereka juga membuat di tiap perumahan itu tempat pengolahan sampah sendiri. jadi persyaratan nanti, Persyaratan. Pak ya. Nah, mungkin nanti jadi persyaratan. Nah, kita kan koordinasi dengan DTRB mungkin nanti. Iya. Itu dalam persyaratan itu. Jadi Keren. mungkin arahnya ke sana nanti. Keren banget. Gitu. Selain kan kalau udah persyaratan itu kan hanya IPAL, B3 gitu kan. Tapi pengolahan sampahnya kan masih ditumpuk aja, tidak pakai teknologi gitu. Dan itu jadi nanti pengawasan dari DLH. Ya, Mengawasi kita pendampingan monitoring nanti apa ya, pendampingan Siap. gitu. Lanjut Pak, Tenopi ini seru banget nih. Makin keren. Ya. Jadi lanjut lagi Tenopi. Jadi banyak ya Pak ya permasalahannya ya. Banyak. Kalau bicara sampah itu emang unik ya kita bicara. Sebenarnya juga sudah dipikirkan gitu ya Iya. gimana caranya gitu. Cuman tinggal ya apa namanya prasarananya. Ya, berdasarkan evaluasi kemarin juga sudah dipikirkan. Ya. Hanya memang itu tadi saya sampaikan. Nggak murah biayanya. Kembali lagi ke situ ya Pak. Kalau nggak murah biayanya, apa yang harus dilakukan oleh DLH Pak? Ya, kan kita Apa upaya-upaya yang ya kita membuat konsep pengolahan sampah ke depan, kemudian kita sampaikan ke pimpinan. dan memang seperti ini itu. masalah masyarakat yang sangat Ya, luar biasa. kita tidak hanya mengajukan anggaran misalkan ya, tapi konsepnya apa, kan Iya. begitu. Tuh. Apa programnya? Apa programnya? Apa manfaatnya? Ya, gitu. Sekarang kan gitu. Kita punya target bagaimana Kabupaten Tangerang di 2030 ini bisa zero waste. Dari mulai hulu, tengah, hilir. Hulunya pembinaan ke masyarakat untuk supaya memilah dari rumah. Tengahnya kita modernisasi nih TPS 3R yang 30 itu kita modernisasi sehingga tidak ada residu yang dibuang ke TPA. Hilirnya TPA-nya kita modernisasi juga, infrastrukturnya, alat pemilahnya apa sama di TPA. Nanti akan simultan itu tengah dengan hilir. Oke. Terima kasih Pak Oji sudah hadir di podcast Idea Bapeda Kabupaten Ya. Tangerang yang tempatnya sangat tersembunyi. Studio satu kita ini sangat tersembunyi. Jadi kalau nyari-nyari agak susah. Tapi lumayan lah Pak ya untuk bisa membahas tentang kegiatan-kegiatan OPD terkait. Ya. Juga di sini tuh nggak cuma membahas tentang OPD Pak, juga ekonomi kreatif masyarakat, kemasyarakatan yang dibawa kepemudaan, kita juga diskusi Iya. di sini. Terima kasih Pak Oji sudah hadir dan sudah menerangkan secara singkat
tapi saya kepingin sama Tenopi berdua kita mau teriak Kabupaten Tangerang bersih dari sampah. Kita semua bareng ya. Kabupaten Tangerang bersih